terkait Peggy Setiawan yang pra peradilannya dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung. Itu gimana tanggapan Ibu sebagai psikiater, Bu? Jadi sekarang itu sudah bagus sekali, langkahnya bagus. Jadi kita mulai dengan sesuatu yang tadinya banyak sekali orang masih takut. Walaupun ini kebenaran, apakah kebenaran ini akan diucapkan dalam suatu kebenaran, dimenangkan? Sekarang ternyata pra peradilannya dimenangkan. Jadi itu sudah suatu kemajuan yang cukup tinggi. Tapi sekarang kita lihat dari segi Peggy. Apakah Peggy-nya sudah gembira? Gembira sih gembira. Apakah sudah tidak takut lagi? Kita lihat bahwa sampai sekarang walaupun Peggy bebas, belum ditemukan siapa pelakunya, pelaku pembunuhan. Selama pelaku pembunuhan belum ditemukan, maka proses tetap berjalan. Bagaimana Peggy mau tidak takut? Pasti pengacaranya juga akan ada yang membisikkan bahwa ini masih berjalan. Jadi dia tetap dalam hatinya tetap takut. Walaupun mungkin ada yang menghimbau bahwa itu sudah didukung, yang didukung banyak orang. Jadi Peggy mestinya ya tegar saja dulu, karena dia didukung oleh banyak netizen, didukung oleh masyarakat. Tapi tetap perlu dilanjutkan dengan proses berikutnya, yaitu penangkapan dari orang-orang yang dicurigai. Kalau itu sudah ya paling tidak diproses dan jangan ditunggu sampai mereka lari. Ini yang jadi masalah yang cukup krusial, sampai seberapa jauh hal itu dapat dilakukan. Kemudian kita lihat di belakang itu cukup banyak masalah polisi, masalah jaksa, hakim yang diduga ikut terlibat. Mestinya ini sudah seperti ini dituntaskan, karena bukan hanya Peggy yang takut, masyarakat juga ikut takut bahwa semua bisa saja diputar balikan. Bu, kan kemarin ada video juga Peggy terlihat euforia setelah hakim ketok palu. Artinya itu belum berarti dia aman, Bu, ya? Ya, itu seperti apa sih, Bu? Jelas euforia tahap pertama, bayangkan ya, kita di penjara, kemudian risikonya adalah kita penjara seumur hidup atau hukuman mati. Itu kan yang didengung-dengungkan. Jadi lalu tiba-tiba, oh saya tidak sampai di penjara, lepas dari penjara, saya belum sampai hukuman mati, belum diputuskan sampai hari itu, belum diputuskan hukuman seumur hidup. Jadi jelas dia sangat gembira tahap ini. Tapi setelah itu, setelah sudah dukungan-dukungan itu mungkin mereda sementara, di situ dia juga berpikir kan, ada informasi dari pengacaranya, ini belum selesai, kita masih melanjutkan. Apa nggak takut orang yang pernah mengalami bahwa salah tidak salah bisa ditangkap? Secara psikis gimana sih, Bu? Secara psikis jelas membuat rasa ketakutan sekali. Kita bayangkan kita saja, kalau kita dituduh sesuatu, lalu terjadi suatu akibat, misalnya penurunan jabatan padahal kita tidak salah, itu sudah kita sangat kesal, sangat luar biasa, ya kesalnya luar biasa dan depresi dan macam-macam kan. Apalagi ini sampai pada taraf bisa dihukum mati, apa enggak jauh lebih parah, dan tempatnya juga di penjara. Di penjara siapa yang menghibur? Kalau kita di luar saja, kita tidak salah disalahkan, rasanya sudah betul-betul mental kita terganggu. Sekarang ini biasanya kalau sudah sampai masuk penjara seperti ini dengan ketakutan yang luar biasa, maka terjadi pembunuhan karakter. Dan ini yang perlu kita ikuti. Sementara tidak akan kelihatan, karena sedang gembira, sedang banyak orang yang mendukung, tapi begitu dukungan tidak kelihatan, karena sementara berhenti. Bukan berhenti tetap, tapi sementara. Di situ dia akan merasakan takut lagi. Apa yang terjadi berikutnya? Ada trauma gak sih buatnya? Jelas trauma itu pengalaman yang kejadian-kejadian lalu, dan sesuai dengan
kepribadian seseorang kalau sudah terlalu besar akan menyebabkan perubahan dalam sifat-sifatnya. Jadi biasanya mereka sudah loyo setelah itu, sudah hidup dalam keadaan ketakutan. Tinggal kalau kepribadiannya kuat, dukungan tetap ada, maka yang terjadi tidak terlalu berat. Sampai nanti dia diproses lagi. Kan kita tidak tahu, misalnya, oh ada yang tertangkap, lalu dia dipanggil lagi untuk ikut diproses, walaupun hanya dipertanyakan sebagai saksi, tapi tetap takut kan sudah. Artinya Peggy kan bukan orang yang muda, dia udah dewasa. Pasti dia sampai saat ini butuh seorang psikologi gak sih, untuk psikiater lah, untuk mendampingi dari. Kita ikuti apa yang akan terjadi. Jadi sampai seberapa jauh dia tetap merasa ketakutan secara berlebih. Jika ketakutan tidak secara berlebih sekali, lalu ada dukungan dari keluarga, dukungan dari pengacaranya dan lain-lain, maka ini bisa hilang secara bertahap. Tapi sewaktu-waktu bisa muncul lagi. Misalnya tiba-tiba ada kejadian mirip, dia akan terkenal. Oh, ini kejadian yang saya rasakan dulu. Jadi membayangkan situasi yang lalu. Karena itu kita lihat sampai taraf berapa. Kalau terlalu berat harus ada dukungan. Berarti kita boleh berkata Peggy jangan senang dulu, persiapkan mental karena belum sepenuhnya bebas gitu Bu ya. Kita jangan membuat Peggy untuk pesimis karena dia sudah sangat pesimis. Tapi kita hanya memberitahukan realitas dan bahwa Peggy tetap diperjuangkan. Ini hanya sekedar kelanjutan, tapi ternyata sudah bebas. Jadi kita hanya tuntaskan supaya nanti tidak bisa lagi dipersoalkan. Memang dituntaskan kan. Jadi kita juga tidak berbohong, tapi tetap Peggy harus berjuang untuk ya bagaimana dia bersikap supaya tidak pesimis. Karena kalau nanti dia terlalu pesimis, karena misalnya ini terlalu berkepanjangan, maka bisa-bisa saja karena suatu pertanyaan dia jawab secara salah, kemudian ini dipegang walaupun salah. Pengobatan kejiwaannya ketika masyarakat juga kemarin menyambut dia dengan euforia yang sangat, itu artinya dia juga ada dukungan buat pengobatan dia juga. Itu juga pengobatan. Euforia dari masyarakat, dukungan dari masyarakat, itu semuanya merupakan pengobatan. Dan kita lihat masyarakat juga semuanya mendukung kan, bukan menakut-nakuti. Kita secara rasional saja memberikan fakta, kita tidak mengatakan dia bebas penuh, tapi kita memberikan fakta bahwa ternyata dengan dukungan semua bisa berjalan dengan lancar, dan ini suatu pembuktian yang sangat awal yang mempunyai kekuatan hukum yang besar.